Wanita itu mengulurkan tangan ke ikat pinggang sang direktur. Karena sang direktur terluka dan lumpuh setengah badan, wanita itu ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyentuhnya. Melihat perut kotak-kotaknya yang berotot, air liur wanita itu tanpa sadar menetes dari sudut bibir saat ia hendak menarik lepas ikat pinggang dan membantu sang direktur mandi. Tiba-tiba sang direktur menahannya dengan alasan bahwa mereka belum cukup dekat. Ternyata tepat kemarin saat upacara pernikahan, saat wanita itu menikah dengan mantan pacarnya, mantan itu malah salah sebut nama saat membacakan janji suci. Tak lama layar besar pun memutar video perselingkuhannya. Mantan itu panik dan buru-buru ingin menjelaskan. Namun wanita itu langsung mendorongnya menjauh. Meskipun dia bersikeras semua itu hanya kesalahpahaman, wanita itu tetap tegas berkata bahwa ini hanyalah pernikahan perjodohan antar keluarga, bukan karena dia tak bisa hidup tanpa si mantan. Kemudian dia merebut cincin dan langsung berlutut satu kaki melamar sang direktur. Mendengar janji wanita itu, direktur langsung teringat momen wanita itu menyelamatkannya dari kebakaran bertahun lalu. Sejak saat itu dia diam-diam jatuh cinta padanya. Namun karena wajah yang rusak dan kondisi tubuhnya, dia tak pernah berani mengungkapkan perasaan. Kini wanita itu malah datang sendiri dan bersedia menjaganya seumur hidup. Tentu saja direktur tak mau menyia-nyiakan kesempatan, lalu mengangguk menerima lamaran itu. Cincin pun perlahan melingkar di jari manisnya. Di tengah tatapan kaget semua orang, mereka berdua meninggalkan tempat pernikahan, meninggalkan si mantan yang mengamuk seperti badut. Tak lama setelah itu, surat nikah mereka pun selesai dibuat. Setelah saling bertukar kontak, wanita itu kembali ke rumah. Namun yang menyambutnya justru amarah dari ibu tirinya, yang langsung menuduhnya mempermalukan keluarga karena kabur dari pernikahan. Tapi wanita itu tak peduli dan masuk ke kamarnya. Tak lama ponselnya berdering. Direktur menelepon dengan suara lembut, mengatakan mereka kini sudah menikah. Seharusnya tinggal bersama. Wanita itu menjawab bahwa dia akan pindah setelah pulang kerja besok. Keesokan harinya, saat wanita itu tiba di kantor, semua orang sudah membicarakan kejadian di pernikahan kemarin. Mereka menuduh wanita itu tak setia hingga ditinggalkan. Dan saat mereka melihatnya, mereka langsung mencemoohnya. Wanita itu tak menggubris dan langsung kembali bekerja. Tapi salah satu rekan wanita malah menghadangnya, ingin membandingkan kehidupannya dengan si wanita. Lalu dengan bangga menyombongkan suaminya yang kaya dan punya mobil BMW. Mengatakan suaminya selalu menjemputnya pulang kerja. Namun baru saja selesai bicara, semua orang melihat wanita itu dijemput oleh direktur, yang datang dengan mobil mewah jutaan dolar dan sopir tampan. Melihat senyum bahagia wanita itu, rekan wanitanya langsung marah. Di rumah, wanita itu memasak makan malam spesial untuk direktur, yang membuatnya merasa hangat seperti di rumah untuk pertama kalinya. Setelah makan, wanita itu dengan lembut menanyakan soal mandi, lalu mengatakan dia bisa membantu. Saat direktur masuk kamar dan melepaskan baju, wanita itu terkejut melihat tubuhnya yang atletis. Jantungnya pun berdebar kencang. Dia perlahan membuka ikat pinggangnya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, direktur langsung memegang pergelangan tangannya, dan berkata bahwa dia bisa sendiri. Tengah malam, wanita itu menerima pesan dari mantan pacar, yang membuatnya sadar alasan mantan ingin menikahinya. Lalu wanita itu kembali ke rumah dan mulai berkemas. Namun sang adik perempuan malah menghadangnya, dan saat ada suara dari luar, adik itu sengaja duduk di lantai dan memfitnah wanita itu. Sang ayah langsung percaya dan memarahi wanita itu. Di bawah tuduhan adiknya, ayahnya bahkan menamparnya. Melihat hal itu, wanita itu pun pergi dengan marah. Dalam kesedihan dia pergi ke bar. Tak disangka seorang pria jahat mulai mengincarnya. Saat pria itu semakin keterlaluan, wanita itu buru-buru menelepon direktur. Namun diam-diam pria itu telah menaruh obat bius di minumannya. Saat pria itu hendak menyeret wanita itu masuk mobil, direktur pun muncul tepat waktu.